Obóz jak pewnego rodzaju wakacje. No chodź. Kurwa, pryszczoty. Nie znaleźli. Nawet nie wiemy, gdzie jesteś. Pada tahun 1990, tepatnya di negara Polandia, cerita diawali dengan diperlihatkannya bapak-bapak tukang pos yang sedang mengantarkan surat ke sebuah rumah. Di situ si bapak melihat seorang wanita yang sedang mencuci pakaian, di mana cuciannya terlihat berlumuran darah. Tak lama si bapak mendengar suara aneh di samping rumah itu. Karena penasaran ia pun masuk ke lubang itu secara perlahan. Namun saat si bapak akan pergi, tiba-tiba nah, si bapak pun ditarik sesuatu ke dalam lubang tersebut. Singkat waktu, 30 tahun kemudian di situ terlihat ada sebuah bus yang melintas di antara luasnya hutan Polandia. Diketahui bus itu membawa rombongan yang akan berkemah di hutan ini. Lalu mereka disuruh mengumpulkan barang elektronik milik siswa itu agar lebih fokus menjalani aktivitasnya. Jak te kiełbasy. Cenia na prąd na baterię, zapraszamy do nas. Jule Grosienka. Si bapak lalu menyuruh siswanya itu untuk membuat kelompok dari undian secara acak, di mana saat nomor yang sama akan menjadi satu kelompok. Od technologii! Każda grupa ma inne zadanie, ale to jest tydzień przygód rewelacyjnych. Malam pun poek. Para siswa itu terlihat sangat menikmati campingnya dan seperti tidak sabar untuk menunggu hari esok. Bez chleba? Z chlebem. A tak to nic nie wiesz. Taki detoks. Besoknya kita lalu difokuskan pada satu kelompok yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ija. Untuk anggota Ija ada Jack, Georgia, Lia, Cecep dan satu lagi pria botak bernama Adul. Kawał drogi do przejścia, dlatego zbieramy szyki, mobilizujemy. Singkat waktu, mereka pun menyusuri hutan dan berencana untuk berkemah serta berpetualang selama 3 hari. Di situ Jack mulai tertarik kepada Georgia yang merupakan wanita pendiam. Hal ini pun membuat Georgia senang karena ada teman mengobrol. Saat sedang apruk-aprukan terjadi cekcok antara Cecep dan Adul, yang berujung kakinya Cecep terluka. I'm a cybernetic organism. My mission is... Ona nie była blondynką? Tak, jak mam czas. Po prostu lubisz to budzić do... Przygotuj mi 2 takie. No, Saat sedang mengobati kaki Cecep, Jack izin untuk buang air kecil, namun tanpa ia sadari ada bangkai rusa yang sudah tewas dengan tubuhnya yang sudah acak-acakan. Mereka pun mengira bahwa rusa itu diburu oleh binatang buas yang brutal. Saat hari sudah akan semakin poek, mereka lalu mendirikan tenda di sebuah lokasi yang dirasa aman. Malam pun poek lagi. Adul terlihat sedang nyantai sambil udur jaracok di tepi danau. Karena ia belum bisa tidur, ternyata si Adul diam-diam membawa HP cadangan untuk scroll TikTok. Namun saat sedang asik scroll TikTok, tiba-tiba nah, si Adul pun diseret oleh makhluk misterius entah kemana. Pagi pun tiba, mereka pun mulai kebingungan karena Adul tidak terlihat sama sekali keberadaannya. Akhirnya Georgia mengajak Lia dan Jack untuk mencari si Adul, sementara yang lainnya menunggu di tenda. Byłam z nim w nocy nad wodą. Na wypadek jakby Daniel wrócił. I nie ruszacie się. Tylko byłbym jeszcze bardziej wychillowany, gdybyśmy zadzwonili na policję.
Setelah ngapruk cukup lama, mereka menemukan sebuah rumah yang terlihat sangat tua. Tanpa ada rasa takut, mereka pun masuk ke rumah itu. Saat di dalam, tak lama mereka mendengar suara aneh yang berasal dari ruang bawah tanah, dan mereka pun mencoba masuk ke sana. Di bawah Lia dan Georgia malah menginjak air kental. Ternyata itu adalah darah dari si Adul. Si Jack pun panik saat melihat psikopat tinggi besar masuk ke rumah ini dan segera memberitahu mereka berdua untuk segera naik ke atas. Karena panik yang edan, si Jack malah turun dan bersembunyi di tempat itu. Sementara psikopat itu terlihat lapar dan akan turun untuk melanjutkan makannya. Di situ mereka langsung membobol ventilasi yang terbuat dari kayu. Saat giliran Lia mau naik, ia malah fokus ke sebuah HP yang berada di tas si Adul. Namun saat psikopat itu sudah sangat dekat dengannya, tiba-tiba saat melihat kepalanya si Lia, Jack dan Georgia pun lalu ngabret kabur tanpa arah sampai-sampai mereka semakin jauh dari tenda mereka. Biegniemy jeszcze dalej, znajdziemy pomoc, tak? Singkat waktu, mereka malah ngobrol nyantai, namun tanpa mereka sadari psikopat itu sudah ada di dekatnya. Dan inilah yang terjadi. Nie wiem, chyba kiedyś sobie mnie tak wymyślił. Malang sekali, si cantik pun harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Di situ Cecep lari ngabret sejauh mungkin. Di mana tanpa penonton sadari, ternyata ada dua kopet dengan postur yang berbeda. Di sisi lain, Georgia dan Jack malah tersesat entah di mana. Untungnya mereka melihat gubuk reot yang tersembunyi keberadaannya. Mereka pun terlihat senang saat melihat penghuni rumah itu. Di situ mereka langsung menceritakan bahwa mereka sedang diburu oleh psikopat berbadan besar. O, różne rzeczy w życiu widziałem. Ja mam się uspokoić, jeżeli ja muszę zadzwonić na policję albo gdziekolwiek. Mowany wielki rzucił się na nas i potem zabił. Beralih ke Cecep, di tengah pelariannya ia lalu terhenti dan melihat sebuah gereja. Dan ada banyak mobil di halamannya. Saat di dalam, ia disambut baik oleh seorang pastor dengan keadaan si Cecep yang masih trauma. Tylko tu jest słabo z zasięgiem. Lalu, pastor itu menawarkan sebuah telepon yang sayangnya, telepon itu tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Namun tiba-tiba, entah apa tujuannya, pastor itu lalu menggaplok si Cecep sampai ia tidak sadarkan diri. Saat Cecep sudah sadar, dirinya melihat sudah diikat oleh pastor itu. Si pastor itu pun keluar karena mendengar suara yang cukup berisik. Ternyata suara itu berasal dari mesin kayu. Namun pastor itu malah bertemu si kopet, dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Cecep berhasil melepas ikatan di tangannya, tetapi ia harus bersembunyi karena psikopat itu sudah masuk ke dalam gereja. Tetap saja keberadaannya diketahui psikopat itu dan pasti kalian sudah tahu. Kembali kepada mereka, di situ si Aki mulai bercerita di mana si Aki pernah jadi korban dari psikopat itu dan membuat kakinya hancur tak berbentuk. Si Aki pun memberitahu bahwa psikopat itu ada dua orang.
di mana dulunya ada dua anak kembar yang merupakan anak-anak baik dan penurut kepada ibunya. Saat itu mereka menemukan batu di tengah hutan. Karena bocil itu penasaran, lantas batu itu dibawa pulang oleh mereka. Namun tiba-tiba saja kedua anak itu langsung dipengaruhi oleh hawa sihir yang gelap. Paginya si ibu melihat anaknya sedang mukbang anjing peliharaan anaknya. Si ibu pun syok melihat tingkah laku anaknya, di mana si ibu pun terpaksa harus sering berburu rusa untuk diberikan kepada anaknya selama puluhan tahun. Suatu hari si ibu malah terpeleset ke dalam lubang, di mana anak-anaknya itu pun berhasil kabur dari ruang bawah tanah. Setelah mendengar cerita si Aki, mereka pun bergegas ke rumah si Kopet dengan tujuan mereka akan mengambil HP-nya si Adul dan meminta pertolongan. Namun si Kopet itu kebetulan sedang ada di rumah sedang mukbang si Adul, di mana si Jack berencana untuk memancing si Kopet itu dengan suara berisik. Dan saat si Kopet itu keluar mengejar si Jack, maka kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh Georgia. Ternyata si Kopet itu tidak bodoh dan mengetahui Georgia sudah berhasil masuk serta mengambil HP itu. Si Jack pun langsung mengganggu si Kopet itu sampai emosi. Namun ya, si Jack pun harus ditangkap oleh si Kopet itu. Georgia pun sadar dari pingsannya dan langsung mengambil HP si Adul, serta mengambil potongan jari Adul untuk membuka HP tersebut. Namun sialnya saat HP itu sudah berhasil dibuka, HP itu malah mati karena baterainya sudah habis. Di situ, kedua psikopat kembar sedang nyantai dan akan tidur sejenak. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Georgia adalah dengan menggunakan golok kopet yang berada di ruang bawah tanah. Ia pun mengendap-endap untuk membunuh psikopat itu, lalu berhasil melakukan rencananya dan langsung kabur seedan-edannya. Singkat waktu, akhirnya ia menemukan seorang polisi yang kebetulan sedang patroli. Di tengah perjalanan, mereka harus terhenti karena melihat psikopat itu sedang rebahan di tengah jalan. Dan tiba-tiba... Nah, si polisi pun harus tewas di fatality psikopat itu. Di situ Georgia langsung mengambil alih kemudi mobil itu dan ia pun melindas psikopat itu berkali-kali sampai puas. Malam pun poek. Terlihat psikopat itu tidaklah tewas sama sekali, melainkan ia akan berburu mangsa lagi. Lalu film pun sudah tamat. Jangan lupa subrek dulu biar gak ketinggalan video seram lainnya dari saya. Terima kasih.